Gimana kabarnya hari ini? Baik kami. Masih deg-degan setelah naik ojek? Masih. Baru ketemu sensasi kali ini? Seumur-umur ya? Oke, bisa dicatat sebagai kenangan hidup selamanya. Nah, itu salah satu konsep yang ada di Pulau Jawa, terutama di Gunung Muria, cara orang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, agar keluarganya bisa sekolah, bisa berangkat haji, bisa beli mobil, dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu, ada juga yang jualan. Nah, kita nggak mau bahas yang itu, ya. Kita mau bahas bagaimana perjuangan Raden Umar Said dalam menyebarkan Islam tanpa harus mematikan pemeluk agama yang lain. Bagaimana beliau mengajarkan nilai-nilai toleransi yang seharusnya bisa kita pupuk bersama, kita bingkai sampai saat ini, itu adalah ajaran-ajaran dari beliau. Bagaimana keseruannya, bagaimana tempat dia dimakamkan saat ini, bagaimana masjidnya. Adik-adik nanti sambil jalan bisa sambil wawancara, sambil ngomong, sambil bertanya, sudah mulai berapa lama Sunan Muria itu ada di sini, berjuang di sini. Terus Bapak Ibu yang jualan kanan kiri itu apa yang dijual, terus yakinkah dengan pendapatannya dan lain sebagainya. Nanti bisa dieksplor di lapangan. Setuju? Siap? Siap. Kalau begitu kita let's go. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Adik-adik semua, pada kesempatan siang hari ini kita sudah sampai ke pendoponya Raden Umar Said ataupun yang familiar disebut sebagai Sunan Muria. Siapa beliau? Beliau adalah penyebar agama Islam yang terakhir di Pulau Jawa. Kenapa ini perlu? Kenapa ini penting kita kunjungin tempat beliau dimakamkan di belakang sana? Kenapa kita perlu kunjungan ke sana? Karena beliaunya ketika mengajarkan tentang ajaran Islam itu tanpa harus menggempur, menggusur, apalagi memerangi. Beliau terkenal dengan dakwahnya yang menggunakan syair-syair ataupun lagu-lagu Jawa, tembang Jawa. Beliau yang selalu tetap menghargai karya fenomenal orang Jawa berupa gamelan. Sehingga beliau ubah dengan lagu-lagu di syair-syair Jawa itu dengan penuh khidmat sehingga orang-orang itu tertarik. Dan beliau juga tidak pernah melarang untuk seseorang mempunyai keyakinan lain yang berbeda dengan beliau. Beliau selalu menjunjung tinggi menghargai tentang nilai-nilai toleransi. Nah, mohon izin, nanti kita sebentar lagi akan masuk ke dalam. Sebentar lagi kita off kamera semua, tidak boleh menggunakan kamera. Setelah itu mungkin nanti kalau ketemu Pak Ustadz ataupun penjaga, kita bisa minta untuk memimpin doa. Bagi yang muslim nanti bisa mengamini, bagi yang non muslim bisa menyesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing, ya. Yang penting sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Begitu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau begitu nanti kita akan bareng-bareng, kita akan mencoba menemui
salah satu pengurusnya. Tapi mungkin untuk wawancara mungkin nanti akan saya tambahi sendiri karena kreditnya jadwal para pengurus yang ada di sini, ya. Gitu. Kemarin kita sudah menulis Pak Mudi, tapi ternyata Pak Mudi saat ini sedang ada rapat juga dengan pihak desa di sini. Begitu ya. Oke, kita muter dulu, nanti setelah itu mungkin kita explore ke tempat lain dan bisa wawancara di tempat lain dan nanti pasti juga akan saya tambahi. Gitu. Oke? Sampai di sini paham? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam, sowan ke makamnya beliau, dan nanti setelah itu minta tolong mohon izin untuk off kamera semua saja ya, untuk menjaga kekhidmatan agar tidak mengganggu jamaah-jamaah yang lain ataupun orang lain yang berdoa mungkin ya. Seperti itu. Itu adalah salah satu nilai kecil, nilai toleransi yang harus kita jaga benar. Gitu ya. Oke, yuk adik-adik semua dari berbagai macam kampus yang ada di luar Jawa, peserta modul Nusantara Jilid 3. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, wasyukurillah, kita bersama-sama bisa bertemu dengan salah satu pengurus Masjid Makam Sunan Muria, yaitu beliau Bapak Kiai Hasim, yang tahun lalu juga bisa kita temui dengan kakak-kakak kamu yang sekarang sudah pulang ke kampung halaman itu, kebetulan di masjid di desa sana, di desa Panda. Nah, pada kesempatan kali ini beliaunya akan menyampaikan sedikit tausiah ataupun sejarah singkat tentang Sunan Muria, bagaimana beliau menghargai perbedaan yang ada, bagaimana beliau menyiapkan, memperjuangkan Islam tanpa harus menyakiti kelompok yang lain. Nah, itu yang perlu kita pelajari bersama di sini sekarang. Monggo, Mbak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas dari Mbak-mbak dari peserta modul Nusantara. Peserta modul Nusantara nggih. Ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segar kewarasan, paling selamat. Amin. Bisa sampai di Gunung Muria nggih. Amin. Ya, itu menurut beritanya para sesepuh, gunung ini meletus. Setelah meletus, akhirnya menjadi gunung-gunung sekitar Muria ini sumbernya dari Gunung Muria. Ini menurut ini cerita para sesepuh ya. Terus akhirnya setelah pada zaman para wali, Mbah Muria ditempatkan di tempat yang sangat, di gunung yang sangat sepi, sangat tinggi, dan di antara para wali 9 itu tidak ada yang tempatnya lebih tinggi dari Mbah Muria. Kalau ketinggian laut kurang lebihnya 1.600-an gitu, kurang lebihnya 1.600-an dari dataran laut ya Mas ya. Nah, Mbah Muria ini menurut sejarah-sejarah yang saya tahu itu memang salah satu seorang yang alim, yang arif, yang disegani oleh para masyarakat pada saat itu. Para wali-wali lain itu di tempat kota, di pinggir laut, tapi Mbah Muria memilih tempat yang sangat sepi sekali, sangat cara Jawane alas gede, cara Jawa Bukan belantara. Bukan belantara. Mbah Muria maksudnya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih nyaman, lebih nikmat, dan menghadapnya tidak ada pada saat itu gangguan-gangguan, hanya terdengar suara-suara hewan-hewan itu, termasuk itu juga kenikmatan malah menurut Mbah Muria itu. Jadi salah satu wali Allah yang sangat cinta, apa itu namanya, tirakat ya. Namanya Atau prihatin, cinta prihatin. Memang itulah salah satu dia mendapat gelar julukan Wali 9, satu orang yang sangat keparek atau orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul dia itu memperjuangkan Islam di sekitar Gunung Muria dan termasuk Jepara, termasuk Pati, Kudus Utara. Itu memang penyiaran agama Islam sudah pada saat itu ya memang sedikit-sedikit, tidak kok langsung muridnya banyak, tidak. Ya itu sedikit, akhirnya murid-murid itu ada yang disebarluaskan di daerah Jepara, ada yang di daerah Kudus sendiri, Bareng, termasuk ada yang di daerah Pati. Itu banyak sekali murid-murid dari Kanjeng Sunan Muria. Untuk menyebarluaskan itu meluruskan atau meneruskan dari perjuangan Rasulullah SAW. Mbah Muria yang sangat dikagumi adalah cara dakwah dia. Memang sangat-sangat tidak pernah, dari dulu itu agamanya tidak Islam, agamanya Hindu yang banyak itu. Tapi pinter-pinternya Mbah Muria
itu teknis atau cara yang hikmah yang ditempuh itu sangat bijaksana. Itu Mbah Sunan Muria di antara yang saya ketahui itu termasuk Mbah Sunan Muria salah seorang yang sangat romantis itu Ya. Mas. Sangat dermawan. Dermawan. Nah, itu sangat Murah hati, dermawan. suka Menolong, terutama cinta kepada fukara, kepada masakin, anak yatim, itu ya menirulah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Mbak. Ya, di Gunung Muria ini pernah ada cerita, yaitu Mbah Muria orang yang sangat sederhana, sangat sederhana kehidupannya, termasuk membuat masjid itu tidak dari bata, tidak dari istilahnya payon, dari pelepah dari atapnya itu, atapnya itu dari alang-alang, pelepah apa ya, kayak daun nira kalau di tempat ya, dari pelepah itu loh. Dari kayak yang dari Papua, ada rumah Papua, nah kayak gitu bukan semewah ini. Membuat masjid, dia ada kayuna, ada kayu, ada pring, tapi dibuat cara mriki, cara Jawa ini rumah payon. Rumah payon. Masjid itu akhirnya para wali 9 di antara Sunan Kudus sendiri, iparnya Mbah Sunan Kudus itu mengatakan masjid temu api Elsa, masjid Wali Songo paling apik masjid di alam cara Jawane dipuji bahwa masjidmu adalah masjid terbagus di antara wali masjid yang ada di Pulau Jawa yang disebarkan oleh masalahnya wali. Gini, kalau dilihat para wali itu memang para wali itu punya kelebihan yang khas. Orang yang sudah kasab itu gini, melihat Muria ini ada apa itu, ada internya mencorong, inter yang mencorong ring atas, bersinar ke atas. Nah, akhirnya para wali akhirnya ke sini masjid itu luwih apik timbang nggonku, masjid itu luwih apik. Akhirnya Mbah Sunan merasa wong kok dialem, wong kok dipuji, saya tidak mau dipuji, akhirnya dibakar. Akhirnya masjid dibakar. Jadi dia itu tidak suka dengan pujian, tidak suka dengan dimanja-manjakan gitu ya. Akhirnya itu apa itu namanya Mbah Muria Masjidnya itu, tapi ada keramat. Mbah Muria sabdo di langes sing tiba nang bumi tanah Jawa dadi bumiku. Pada saat itu memang banyak yang enggak dihuni orang. Tanah Jawa sing ketiban langesku. Tahu langes ya? Setiap kamu membakar sesuatu itu kan ada bekasnya ya, yang terbang itu loh. Nah itu kan terbang ke bawah angin. Nah itu kalau jatuh di tanah manapun, maka itu menjadi buminya Sunan Muria. Dianggap itu ada dari daerah Pati, daerah Purwodadi, daerah itu tidak bisa Jawa di Timur. Nah, itu pada zaman itu menjadi milik Sunan Muria. Itu salah satu keramat Mbah Muria, salah seorang yang tirakat tersenangnya. Jadi gini, dia yakin bahwa orang yang menempuh kebahagiaan dunia atau akhirat pasti harus cara Jawa ini kudu tirakat. Ada perjuangan, harus tirakat, itu harus prihatin, harus puasa, harus prihatin. Jadi kayak adik-adik ini juga gitu ya. Ada senyum saya nggih. Jenengan iki mesti napa niku nang atine kepengin yo pinter, yo kepengin cita-cita punya ilmu yang banyak, yang berkah, itu pasti lewat jalan-jalan yang harus ditempuh. Jalan itu harus cara Jawa ini tirakat. Itu harus prihatin, harus sabar, harus tekun. Orang yang menempuh kebahagiaan tanpa tirakat udah ada, ini termasuk ini ya teman saya ini ahli tirakat ini. Dulu kan betul sekali saya udah ahli sekali tirakat. Mesti mbak nanti kadang diceritakan itu tirakat betul. Prihatin dulu. Prihatin. Hikmah yang paling kita ambil yaitu orang yang kepengen bahagia dunia akhirat harus tirakat, harus prihatin, harus tirakat, harus menahan diri, harus tekun, harus ulet. Itu ya. Ini salah satu. Nah, orang yang punya keramat seperti Mbah Muria ini memang kelebihan yang luar biasa dan memberkahi semua orang. Malah nih napa niku Mbah Muria sangat hebat pada dakwahnya, tidak menyakiti orang lain. Akhirnya orang lain itu karena bijaknya Mbah Muria ikut kepada tuntunannya dan tidak pernah memaksakan agama lain masuk Islam, tidak seperti Rasulullah SAW. Ini
sekedar wawancara, semoga ada berkahnya. Nggih, amin, amin. Nggih. Nggih. Terima kasih. Nggih. Sekedar mantep. Nggih, mriki mawon. Nggih. Nggih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nanti kalau adik-adik masih kurang, insyaallah Bapak nggih, nanti sampean nanti ditambahi dari saya di tempat lain. Nanti kalau insyaallah kalau Bapak nanti sudah pulang ke rumah, kita juga insya Allah bisa silaturahim ke rumahnya. Karena beliaunya rumahnya sangat dekat. Beliaunya juga guru saya, beliaunya juga saudaranya Bapak saya. Jadi insya Allah. Dan ini lebih afdolnya, mohon izin untuk adik-adik yang non-muslim, silakan mengikuti doanya sesuai dengan agama dan kalian masing-masing. Untuk yang muslim, yang serumpun, silakan untuk mengamini. Bapak mau berdoa untuk kita semua agar semua cita-cita, tujuan, hajat, dan keinginan adik-adik yang baik Allah ridho, Allah ikhlas, semoga adik-adik menjadi generasi penerus kami, generasi yang sukses di dunia, sukses akhirat. Amin. Monggo Bapak. Sampai ke rumah beliau, tempat makamnya beliau yang kita sebut tadi Raden Umar Said, atau yang diyakini oleh masyarakat sekitar desa Colo, lereng Gunung Muria ini, ataupun orang Pulau Jawa ataupun di luar Jawa yang mengatakan bahwa itu adalah salah satu wali yang ada di tanah Jawa, penyebar agama Islam. Nah, selanjutnya nanti kita akan review dan kita nanti akan naik ke puncak lagi. Di sana juga ada bangunan, tapi bangunan itu adalah salah satu pengikut beliau, panglimanya beliau di waktu itu. Tapi kita nggak akan membahas tentang itunya, tapi kita akan membahas salah satu di antaranya yang diceritakan oleh Mbah Hasim, bahwa gunung ini dulu jadi satu, terus meletus, terus pisah-pisah. Dan kalau nanti dari puncak sana, paling enggak teman-teman bisa melihat dataran Kudus yang bawah tempat kamu kuliah, waduk Gembong, ya, sekitar wilayah Pati dan sebagian wilayah Jepara. Jadi tadi kalau disebutkan penyebarannya sampai Pati, Jepara, Kudus, Purwodadi, itu nanti dari atas sana kelihatan. Walaupun ini nanti kita agak panas-panasan sedikit, tidak apa-apa. Insya Allah panas kita dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Ya, karena kita ini sekarang kan akan belajar. Ya, yang penting tetap hati-hati karena kanan kirinya itu agak tebing, jadi jangan selengean nanti malah tersental-sental. Itu ya. Oke, kita jalan. Karena bekalnya tadi baru air, nanti kita berarti minum air dulu ya. Ini sebaiknya karena kita tadi habis dari makam, kita mendengarkan orang lain. Bagi yang muslim ataupun yang muslim, silahkan mungkin yang muslim mungkin cuci kaki, cuci tangan dulu. Bagi yang muslim silahkan cuci kaki, cuci tangan. Mungkin yang mau buang hajat air kecil, cowok sebelah sana, cewek nanti sebelah sini, nanti cuci muka dulu biar fresh dulu, biar bersih, nanti kita berjalan lagi. Insya Allah aman. Bagi yang menggunakan tabir surya ataupun ketakutan hitam nanti insya Allah aman ya. Karena airnya itu dialirkan dari satu sumber air di puncak gunung sana. Dan nanti juga akan saya ceritakan, dan tidak hanya nilai-nilai toleransi, bagaimana kebersamaan orang-orang ini memanfaatkan sumber alam yang berupa air ini untuk seluruh hampir separuh dari kecamatan yang ada di wilayah Gunung Muria ini. Itu sumber airnya jadi satu. Jadi ini langsung dari mata air dialirkan ke sini. Yuk silakan yang mau cuci muka, kalau yang mau berwudu setelah itu nanti kita baru masuk masjid, kita melihat bangunan masjidnya. Gitu ya. Oke. Silakan. Ya, saya juga mau nyoba sepatu dulu.
Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada.